Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dan juga memaparkan ruang lingkup ilmu sastra yang berkaitan tentang teori sastra. Nah, biar lebih enak lagi sebelumnya kita juga akan memperkenalkan diri kita masing-masing, yaitu yang pertama ada Vira Febrianti, yang kedua Hanuf Dwi Septi, yang ketiga ada Sapta Mutiara, yang keempat ada Hanesa Azhara, yang kelima Salwa Sekar Arum, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fikri Hakam Izlahab. Nah, langsung saja bisa kita mulai. Materi pertama akan saya serahkan kepada eh, Mbak Hanesa. Terima kasih Monggo. atas waktunya. Kita masuk pada materi penelitian sastra. Yang pertama itu, menurut Hadi 1984 dan Nazir 1985, penelitian merupakan kegiatan yang diarahkan pada kerja pencarian ulang suatu objek yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan yang memadai. Secara umum, kegiatan penelitian seringkali dikaitkan dengan keberadaan dan kehidupan ilmu yang bersifat kumulatif. Lalu yang kedua itu penelitian berfungsi untuk mengembangkan dan mempertajam kehidupan ilmu. Jadi, pengembangan ilmu memerlukan metode yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan ilmu bersifat terorganisir dan tersistem. Lalu yang ketiga, penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan gejala-gejala yang bersifat umum. Cukup saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Mbak Nesa ya, mengenai penelitian sastra. Selanjutnya bisa dibacakan atau dilanjutkan oleh Mbak Vira. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, ada gejala-gejala ini akan menjadi indikasi terkait dengan suatu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini juga mempunyai kegunaan ganda, yaitu scientific objektif dan practical objektif. Scientific objektif diartikan sebagai pengembangan ilmu dasar teori-teori yang relevan. Sedangkan practical objektif diartikan sebagai pemecahan persoalan-persoalan praktis yang mendesak. Selanjutnya ada penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Kedua penelitian ini dibedakan berdasarkan metodologi yang dipakai, khususnya pemanfaatan teori dan metode. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan metode bersistem, bernalar, sesuai dengan objek dan berdasarkan pada ilmu. Sedangkan non-ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan metode yang bersifat sistematis. Selanjutnya, penelitian sastra merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu sastra. Ilmu sastra tersebut akan berkembang melalui penajaman konsep-konsep, teori-teori, dan metodologi sastra melalui penelitian sastra. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya, Mbak Vira. Selanjutnya tentang sastra Indonesia sebagai satu sistem. Selanjutnya untuk materi selanjutnya, persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah sastra Indonesia sebagai satu sistem. Yang pertama adalah perbedaan satu sama lain. Artinya, kriteria kesastraan yang digunakan masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda dengan masyarakat yang lain atau memiliki konsep masing-masing. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa sastra yang ada di dunia barat tidak dapat diterapkan di Arab, India, dan Cina. Yang kedua, sastra memiliki sifat universal, yaitu memperlihatkan sifat apa yang dapat ditarik dari berbagai sisinya. Hal ini dapat dilihat dari wujud ciptaan itu dipandang sebagai hasil dari kegiatan bersastra. Pertama, dapat dilihat dari sisi bahannya, yaitu berupa bahasa. Pemakaian bahasa saat bersastra tentunya berbeda dengan pemakaian bahasa eh, dalam kegiatan yang lain, seperti saat pemakaian bahasa sehari-hari. Perbedaan yang ada dapat memberikan kesan dan sifat yang spesial. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat segi waktu, karya sastra Indonesia dikelompokkan atas dasar periode yaitu karya sastra lama, karya sastra Balai Pustaka, karya sastra Pujangga Baru. Sedangkan berdasarkan latar penciptaan karya sastra Indonesia dapat dilihat dari bentuk mula serta transformasinya
dalam kesusastraan Indonesia. Dapat dilihat dari karya terjemahan, di antaranya adalah bahasa Belanda. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini kan tadi jelaskan kriteria kesastraan yang digunakan masyarakat satu dengan lainnya berbeda dengan memiliki konsep masing-masing. Yang dimaksud karya sastra dalam masyarakat memiliki perbedaan satu sama lain, uh, pastinya menuntut memakan metode yang memadai. Yang kedua ada baik dari segi peralatan yang diperlukan atau digunakan, seperti teori dan berbagai pandangan, maupun dari segi sikap, landasan, dan langkah yang diambil. Mungkin itu saja saya bisa sedikit menambahi. Nah, untuk selanjutnya saya bacakan atau akan saya sampaikan mengenai tentang penelitian sastra di Indonesia. Nah, istilah untuk kegiatan penelitian dengan pengertian yang dikandung di dalamnya bagi kegiatan studi sastra Indonesia itu sendiri selama ini terutama dalam dunia akademi dirasakan sebagai salah satu faktor yang sering uh, menimbulkan persoalan, menggantikan istilah sebagai penelitian dengan istilah pembicaraan untuk kegiatan studi sastra yang dilakukan oleh Umar Yunus diakuinya sebagai salah satu upaya untuk menghindar dari permasalahan tersebut uh, pada tahun 1988. Persoalan itu muncul akibat sifat-sifat sastra sendiri yang harus dihadapkan pada tuntutan keilmiahan. Kegiatan studi sebagai manifestasi dari kegiatan biasanya dipakai untuk pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi. Nah, uh, ada beberapa cara metodologi atau teori pengembangan teori sastra bagi kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin dengan adanya yang pertama metodologi penelitian sastra, yang kedua pemanfaatan teori bagi penelitian sastra, yang ketiga metode dan keilmiahannya, yang keempat kedudukan peneliti dalam peneliti sastra. Nah, yang pertama metodologi penelitian sastra itu yang dimaksud adalah bahwa metode ilmiah harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah kerja yang diatur sebagaimana yang berlaku bagi penelitian-penelitian pada umumnya. Dalam hal penelitian harus memiliki metode dan langkah-langkah yang tepat yang pastinya sesuai dengan uh, langkah objek yang akan diteliti. Satu hal yang menarik dalam menggunakan metode bagi penelitian sastra adalah adanya distansi kerja yang objektif dan terhindarnya unsur prasangka. Gejala dengan situasi kesastraan inilah yang sering menuntut perhatian tersendiri bagi masyarakat atau penyimaknya. Nah, yang kedua ada pemanfaatan teori bagi penelitian sastra. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ilmiah, penelitian sastra juga pastinya memerlukan landasan kerja yang berupa teori. Teori sebagai hasil perenungan yang mendalam, tersistem, dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian. Nah, maka dari itu, jika kita ingin meneliti kesastraan, juga pastinya membutuhkan landasan-landasan atau teori tersendiri agar bisa mencapai target yang kita inginkan atau secara maksimal. Nah, selanjutnya hasil penelitian dalam arah balik akan memberikan sumbangannya bagi teori juga. Jadi antara teori dan dari penelitian pun terdapat hubungan saling mengembangkan. Sesuai keanekaragaman ilmu, maka teori pun juga pastinya beraneka ragam. Nah, ketika ada metode dan keilmiahannya. Suatu kerja yang didasarkan pada metode ilmiah memiliki 4 nilai dasar, yakni universalisme, komunikasi, tanpa pamrihan dan skeptisisme yang sistematis dan organisasi dalam kerja penelitian dalam hal ini penelitian ilmu humaniora. Nilai-nilai dasar dapat dijabarkan dalam kriteria metode ilmiah sebagai yang pertama yaitu ada bebas dari prasangka, yang kedua menggunakan prinsip analisis, yang ketiga menggunakan hipotesis apabila jika ada, yang kelima menggunakan yang keempat, menggunakan ukuran objektif yang berarti tuntunan, yang terakhir adanya jarak metodologis. Dan yang terakhir ada kedudukan peneliti dalam penelitian sastra. Nah, karakteristik sastra sebagaimana dikemukakan di atas dan sifat bahasa serta kedudukan membaca dalam komunikasi sastra menjadikan peran peneliti sebagai pelaku studi sastra menjadi penting. Nah, penelitilah itu sendiri yang menetapkan alat kerjanya dan selanjutnya yang menggerakkannya untuk mencapai tujuan di studi sastra. Kegiatan meneliti biasanya lahir karena munculnya masalah. Nah, dalam penelitian ilmiah itu sendiri pastinya ada langkah-langkah tertentu yang secara berturut-turut harus kita lakukan, yaitu yang pertama adanya menetapkan persoalan pokok. Jika persoalan pokok
itu tidak ada, maka kita pastinya juga tidak akan mengerti apa yang kita akan teliti. Yang kedua ada merumuskan dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga mengadakan studi kepustakaan. Yang keempat merumuskan hipotesis. Yang kelima mengolah data. Yang keenam menganalisis dan memberi interpretasi. Yang selanjutnya ada membuat generalisasi sesuai dengan sifat kesastraannya, menarik kesimpulan, merumuskan dan melaporkan hasil penelitian, dan yang terakhir mengembangkan implikasi-implikasi penelitian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Sabta dan Mbak Hanuf. Baik, yang selanjutnya adalah studi sastra. Penelitian terhadap karya sastra Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dengan mempertimbangkan karya sastra dari segi kodratinya. Sebelumnya, konsep tentang sastra hanya diterapkan pada karya sastra modern, yaitu karya sastra yang tercipta pada kurun waktu abad 20-an. Karya sastra yang tercipta pada kurun waktu sebelumnya tidak dilihat sebagai produk sastra. Saat ini, semua ciptaan dari berbagai latar penciptaan dan kurun waktu termasuk dalam sasaran studi sastra. Pendekatan literer diterapkan pada karya-karya sastra Indonesia modern dan tradisional atau karya sastra daerah. Perkembangan studi sastra dilatar belakangi oleh persepsi tentang ciptaan karya sastra tersebut. Hal itu dipengaruhi oleh aspek fungsi, yaitu pandangan dari sisi pragmatis karya sastra yang mempunyai peran besar dalam kegiatan terhadap ilmu sastra. Next. Kegiatan tersebut untuk mengungkapkan fungsi karya sastra dari segi guna atau manfaat sehingga terdapat nilai. Penelitian-penelitian karya sastra berkisar pada nilai dan kadar nilai yang disimpan di dalam karya sastra. Perkembangan studi sastra terlihat dari sejumlah kritik terhadap studi sastra yang dapat dibaca pada berbagai tulisan. Pendekatan pada karya sastra modern dilakukan tanpa kerangka teori tetapi secara intuisi atau dengan pendekatan yang dicampur. Sedangkan pendekatan pada karya sastra tradisional dilakukan dalam rangka menyediakan bahan ilmu lain seperti sejarah, antropologi, hukum, adat, ilmu agama, dan etika. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Sabta Mutiara. Baik, untuk selanjutnya, pada tahun 1970-an, teori-teori dari Barat telah mempengaruhi studi sastra di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti bergesernya perhatian terhadap studi sastra Indonesia dari mempermasalahkan kedudukannya sebagai ilmu atau seni kepada peran teori bagi studi sastra Indonesia. Dan saat ini, usaha pendekatan terhadap karya sastra perlu memanfaatkan pandangan baru yang tertuang pada teori-teori sastra tersebut. Terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam studi sastra, yaitu eksistensi ontologis dan epistemologis sebagai sistem sastra serta persoalan metodologinya. Sebagai satu studi dari bidang ilmu, konsekuensi metodologi dapat menentukan sifat keilmiahannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Nah, maka dari itu dapat kami simpulkan dari kelompok 4, penelitian sastra merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menghidupkan, mengembangkan, dan mempertajam suatu ilmu. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu memerlukan metode yang memadai, yaitu metode yang ilmiah pastinya. Nah, keilmuan penelitian sastra ditentukan oleh karakteristik sastranya itu sendiri. Kegiatan penelitian sastra berkaitan dengan pengertian tentang konsep sastra yang meskipun bersifat universal, tetap menyimpan sifat individualitasnya, dan juga konsep tentang sastra pada masyarakat sastra di Indonesia dibentuk oleh persepsi masyarakat Indonesia terhadap produk yang bernama karya sastra. Produk sastra Indonesia sejalan dengan karakteristik kesastraannya, menjangkau karya-karya yang tercipta dari berbagai latar penciptaan, tempat penciptaan, dan waktu penciptaannya itu sendiri. Penelitian yang dilakukan terhadap produk sastra Indonesia tersebut menuntut pemakaian metode yang memadai, baik dari segi peralatan yang diperlukan, seperti teori dan berbagai pandangan,
maupun juga dari segi sikap, landasan, dan langkah yang diambil. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami atau kelompok 4. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.